pagi ini kita dengan Mbak Rasi ya guys. Itu tuh Mbak Rasi. Apa kabar semuanya? Oh, lagi jerawatan saya. Gimana Mas Eko? Susah nggak nyari kantor saya? Enggak susah sih Mbak. Nggak susah, cuman nggak tahu. Oh. Tadi kan lupa nggak tanya alamat sama temennya masih tidur tadi. Oh gitu. Kamu Cuma nggak nanya dikasih saya tahu aja? Suwon nanti naik taksi bilang aja Jongbuk gitu. Saya nggak tahu alamatnya, nggak tahu saya. Oh gitu. Terus, iya, cuma suruh bilang itu gitu. Katanya dia nggak tahu. Naik taksi habis berapa tadi? 9,5, 9.000. Padahal ada bis loh dari situ. Nomor Nggak berapa? tahu ya. Nomor berapa? 7 dari terminal kan tadi? Ah. Iya, 7 terus 7 min 1 5 min 1. Banyak kok yang kesuanya. Nggak perlu naik taksi sebenarnya. Bukan ya. Dari terminal kan, Ah. terminal ke Suwon itu banyak. Cuma masnya nggak tahu mungkin. Nggak tahu. Nggak apa-apa lah amal. Kan sekarang taksi juga lagi sepi. Saya aja kadang-kadang sengaja naik taksi biar ngasih mereka rezeki. Kalau dari sini naik bis ada ya? Kemana terminal? Hmm. Ada banyak. Ya nomor itu. Nyebrang. Kalau dari sini nyebrang. Nyebrang. Yang Nomor telepon nggak tahu saya. nomor teleponnya siapa? Nomor telepon pabrik. Ada di SLC. Ini loh. Depan. Gak pernah lihat SLC nih mas. Itu nomor pabrik Mbak? Iya itu nomor pabrik. Tadi saya isi nomor telepon saya. Enggak diisi. Tapi ini nomor telepon pusat ya? Pusatnya di Seoul berarti pabrik sampean. Iya. Yang di Chungnamnya ada nggak? Ada. Berapa? Udah. Ini nanti uangnya mau dipakai buat apa? Bangun rumah? Bangun rumah? Iya. Rumah tangga? Enggak. Sekarang kan lagi tangga. buat Mbak. Nah terus Cuma buat nambahin masih dalam proses. proses. Indonesianya mana sih mas? Karanganyar, Solo. Oh Solo. Iya. Kirain kalau Solo tuh ngomongnya Karanganyar gitu enggak? Ya Yang ada. halus banget gitu enggak? Ya tergantung Mbak. Kalau kita kan Solonya Solo sebelah timur itu kan. Oh udah mendekati Jawa Timur ya? Iya. Daerah Tawangmangu. Soalnya kalau kayak saya nggak pernah tinggal di Jawa itu ketika mendengar kata Solo, Jogja, itu kita beranggapan itu bahasanya itu yang lembut gitu loh. Iya. Kayak orang keraton Solo, keraton Jogja. Ternyata enggak. Solo palsu ini. Ya bukan Solo palsu kan sudah sering kemana-mana Mbak. Jadi ada Jawa Solo itu kayak sudah hilang. Nama tanda tangan? Nama tanda tangan. Oh gitu. Udah berapa lama di Korea? Siapa? Sampai Baru 4 tahun. baru 4 tahun mas, saya baru 2 tahun. Lihat dulu ketemu Mbak Rosi kan di Di mana? Di Kebis? itu Tahun kan berapa itu? 2016 kan. 2016, lama ya. Terus di Kebis, Baru di Kebis diapain? nggak tahu itu. Nggak diapa-apain ya? Enggak. Mas Misna datang kapan? Ketemu saya nggak pas di Kebis? Ketemu juga? 2017. Enggak, ini sampai 2006. 2016. Loh sama berarti? Bareng. 2016 tanggal bulan berapa? Saya bulan Februari. Februari. Saya bulan 8 malahan. Bukan. Iya. Mas Misna Februari ininya Dulu masih. Desember ini SLC-nya keluarnya. Oh iya. Senior 3 bulan ya. Ya kalau di Korea itu beda sebulan, bedain aja dia panggilnya senior. Budaya Korea. Nama tanda tangan. Di sini udah berapa lama Mbak? Di mana Bang? Saya mulai dari Februari tahun ini. Tahun ini? Nama Oh baru ya. baru. Makanya baru booming kan? Iya. Sebelumnya booming nggak? Belum tahu Mbak. Sebelumnya nggak booming ya. Sini Mas nama. Tahu tuh dari Facebook sama YouTube saya. Sama YouTube-nya siapa? Itu Mbak Rosi. Udah subscribe? Udah nggak? Belum. Ini nama Bang Baby. Belum sudah. Masa? Udah. Tak cek lo nanti. Iya cek aja. Ngeceknya gimana ya? Nggak tahu. KB. Nomor handphone? Iya, langsung di bawahnya. Perusahaan nggak kena dampak corona kan?
Kenal Kak. Ini tahun bulan tanggal lahir. Yang Biasanya tuh ya ganjukan ada sekarang. tapi segitu gajinya juga masih ada. normal loh, segini. Di Ya, atas segini normal. Loh. terus. Dulu ya. Tahun dulu nih. Mau saya sebutin tahunnya tapi nggak enak dilihat sama ini subscribe-nya dia nanti. Nggak apa-apa disebut. Tahun 77. Apa lahirnya? Mas Wisnu. Oh, Belum Mas. selesai Mas. Nomor rekening. 77. Nih. 77. Pak Lek saya itu. Pak Le. Iya. Sungkem gitu dong Mas. Suka nggak ngasih duit ya nggak diterima. 080. Oh, baru nambah 0. 080 376. 376 terus ini nomor handphone lagi. Kok pindah ke sini kenapa Pak? Saya Hmm. anak saya kan tahun kemarin kecelakaan. Oh Sama iya. tanda tangan. Jadi harus dekat sama dia. Terus rumah saya kan dari sini cuma 10 menit. Dari sini? 10 menit. Terus saya juga kan punya usaha. Hmm. Jadi kalau di sana itu kan harus full ya. Iya. Jadi sama tanda tangan. Kalau di sini saya bisa keluar kapan aja. Terus kalau misalkan tiba-tiba kok ada keperluan mendadak, saya bisa pulang kapan aja gitu. Iya. Terus sekarang yang gantiin siapa? Nama tanda tangan yang gantiin siapa ya? Bu Yuli apa? Bu Yuli kalau nggak salah. Nama tanda tangan. Untuk sekarang masih stop ya Pak ya? Iya, untuk sekarang pengiriman pekerja masih stop. Terus yang nyetop itu sebenarnya bukan pemerintah Indonesia ya. Nah, teman-teman kita kan beranggapan yang nyetop dari pihak BP2MI. Yang nyetop itu sebenarnya dari pemerintah Korea sendiri. Dari sini ya? Oh. Dari Korea yang belum membuka. Ini Mungkin karena banyaknya itu ya Pak? Corona. Karena di Iya. Indonesia kan semakin banyak ini. Ya Indonesia juga kan masuk black line ya sekarang. Iya. Bukan red line lagi tapi udah black line. Jadi di luar dari red line atau yellow line atau apa, kayak negara Vietnam itu kan sebenarnya nggak ada corona. Vietnam itu kan nggak kena, tapi tetap kena ini juga nggak diberangkatkan karena memang sistem IPS itu kan sama ya, sama di 16 negara. Gitu. Ya, kayaknya selama corona masih ada, kemungkinan untuk terbang itu masih. Gitu. Jadi buat subscribernya apa? Pak Eko Arirang. Pak Liko. Pak Eko Arirang. Pak Eko Arirang, jangan cuti ya, jangan cuti. Terus kemarin juga ada teman saya penerjemah yang curhat, dia ngasih informasi bahwa jangan cuti tapi malah dia dibully. Jadi seolah-olah dia yang mengada-ngada gitu. Itu bukan mengada-ngada, tapi memang sekarang dilarang untuk cuti. Visa yang aman kayak saya aja, ketika saya bilang mau cuti itu dibilang sama imigrasi, kamu bisa keluar kapan saja, tapi untuk masuk kembali kita nggak jamin. Apalagi visa I9, jadi jangan cuti dulu untuk semuanya. Nah kemarin ada kejadian juga, katanya cuti kan udah ngurus surat-surat, udah habis masa cutinya, mau kembali nggak bisa. Nggak bisa memang. Bahkan ada yang cuti dari bulan Januari tahun ini 2020, jadi sekarang udah bulan Agustus, 8 bulan nggak bisa balik loh. Nggak bisa, apalagi kan nanti per 1 September, ini besok ya, per 1 September Selasa besok, tempat karantinanya itu udah nggak boleh mandiri lagi. Kalau kemarin kan kita dikasih pilihan, boleh pakai mandiri. Kalau mulai per 1 September nanti semuanya harus pakai fasilitas pemerintah, dan fasilitas pemerintah itu nggak banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 10 ruangan yang bisa digunakan, terus yang mendaftar 40 orang, dari 40 orang itu 10 orangnya adalah orang Korea. Kira-kira pemerintah Korea akan mengutamakan yang mana? Orang Korea atau orang asing? Orang Korea Orang dulu. Korea dong. Iya. Gitu. Iya, makanya kita ngasih tahu jangan cuti itu bukan nakut-nakutin, bukan menghalangi gitu, tapi memang kita lebih kasihan sama pekerjanya sendiri kan nanti nggak bisa balik. Gitu. Masih udah selesai? Udah selesai? Itu Udah, misinya? Saya ini tinggal. Masnya ini nominalnya gimana? Maksimal? Nominal 5 juta. 5 bisa kayaknya. Itu angsurannya gimana? Pas bulan. Untuk angsurannya nanti rinciannya saya kasih ini ya, saya kirim kalau sudah disetujui. Simulasinya sih ada nih. Nama tanda. Simulasinya tak kirim ke WA ya, sama pakai WA kan? Nama tanda tangan. Tapi bukan nomor yang di situ. Kan. Oh, nomor mana lagi? Lain lagi? Enggak, nanti ditulis.
Maksimal pinjam berapa Mbak? Alamat tanda tangan maksimal 15 juta. 15 juta. Itu untuk kontrak berapa tahun? Masih berapa tahun? 15 juta itu untuk mereka yang sisa izin tinggalnya di atas 25 bulan. Oh, berarti di atas 2 tahun ya? Iya, di atas 2 tahun baru bisa 15 juta. Kalau yang visa minimal 3 juta. Minimal 3 juta. Itu berapa bulan masa tinggalnya? Apanya? Masa tinggalnya di sini 8 masih- bulan. Kita minimal 8 bulan. Oh, minimal. Di bawah 8 bulan nggak bisa. Itu cara transfernya anu kan? Otomatis. Otomatis kan? Otomatis. Jadi nanti kayak buku tabungannya ini kan udah serahin ke saya nih. Nah, Nanti diambil dari sini Mas, nama tanda tangan. jadi enak ya Mbak prosesnya? Iya, prosesnya gampang, Cepet. terus pembayarannya juga gampang. Yang sulit itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab membayarnya itu yang sulit. Kalau di Indonesia tuh beda sama sini, cari pinjaman tuh lebih susah Mbak, disuruh terus Di mana di Indonesia? Iya, pakai jaminan kan. Mm-mm. Kalau di sini ya jaminannya cuma dia punya pekerjaan, punya SLC, itu aja sih. Iya. Cuman kalau misalkan ada masalah ya bisa sampai ke jalur hukum ya. Tapi sampai sekarang belum ada sih orang Indonesia, khususnya di Bank JB ya. Iya. Nggak ada yang bermasalah sih, semuanya masih fine aja. Tuh buat teman-teman TKI atau PMI yang butuh pinjaman dana, segera merapat ke Mbak Rosi. Saya orangnya baik kan, datang tak kasih duit ya, kurang apa coba? Prosesnya cepat, aman. Prosesnya 2-3 hari kerja. Oh, Mas, nomor WA-nya ditulis di sini ya, bawahnya. WA gitu. saya rekomkan untuk datang ke JB. Direkomendasikan untuk datang ke JB. Iya, ketemu Mbak Rosi langsung. Kalau pengen tahu informasinya ikuti, boleh iklan nggak? Boleh. Kalau mau tahu tentang informasi JB bisa ketik di Facebook JB Indonesia atau ke Facebook pribadi saya Kuon Rosi. Nah, itu Mbak Rosi. Makasih Mbak atas Ya, informasinya. terima kasih Pak Eko atas kedatangannya. Semoga pinjaman dari Bank JB berkah. Amin. Rumahnya cepat jadi. Amin. Cepat buat istana dan pulang ke Indonesia kumpul sama keluarga. Amin ya Allah. Sampai ketemu untuk yang lainnya. Iya.